Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah kemarin kita belajar tentang struktur dasar bahasa pemrograman C, ya. Kali ini kita akan belajar perintah input output, ya. Yang kita gunakan nanti perintah printf dan perintah scanf. Input ini adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Dan output sendiri adalah informasi yang dihasilkan setelah kita lakukan proses. Output biasanya ditampilkan ke layar atau interface komputer atau perangkat yang lain yang kita gunakan. Di dalam bahasa pemrograman C ada banyak sekali perintah output. Salah satunya printf atau cout, CRR, ada clog. Tetapi yang kita praktekkan adalah menggunakan perintah printf sebagai perintah outputnya. Langsung saja kita buka, ya, sama seperti kemarin menggunakan platform GDB online. Kita buka browsernya dan ingat harus connect internet, ya, karena tidak bisa dijalankan kalau tidak connect internet. GDB, kita jalankan. Nah, tampilan awal, tampilan utama dari platform online GDB. Dan jangan lupa bahasa pemrograman yang kita gunakan bahasa C, ini dipilih dulu. Kalau tidak dipilih bahasa pemrogramannya, nanti ketika dijalankan tidak akan bisa. Ya, langsung saja ya. Bahasa C kita klik. Interface utamanya menampilkan struktur perintah dasar dari bahasa C. Nah, kita lanjut untuk praktek membuat input output data menggunakan perintah printf. Ini namanya format, ya. Ini namanya format yang nantinya kita akan isi teks. Format ini adalah sebuah teks atau string untuk ditampilkan, ya. Lalu tanda ini belum, ya, misalnya gini. Nah, yang ada titik-titiknya ini nantinya berisi sebuah variabel atau nilai untuk ditampilkan berdasarkan format yang diberikan pada teks, ya. Nanti ini saya buat contoh, misalnya gini. Nama saya ketik nama saya. Di sini saya kasih titik 2. Kemudian saya kasih format specifier namanya %s. Nah, kemudian di sini saya tulis, ya, 2 Fahrur. Nah, ketika dijalankan dia akan menampilkan nama saya. Nah, jadi nama saya titik 2 Fahrur. Artinya string yang di belakang koma ini sebagai inputan, ya, atau ini bisa kita sebut sebagai variabel atau nilai untuk ditampilkan. Di mana ditampilkannya? Di dalam string nama saya. Nah, kemudian specifier s ini fungsinya digunakan untuk mengambil nilai pada variabel yang sudah saya tulis, yaitu Fahrur. Nah, ini.
Kita juga bisa menggunakan angka, tetapi specifier yang digunakan berbeda nanti formatnya. Tidak bisa menggunakan %s ya. Kalau untuk nilai, misalnya saya buat ini ya, saya copy, kemudian saya enter. Ini saya kasih nilai misalnya 75. Ini saya kasih berat badan saya, nah kira-kira bisa nggak untuk menampilkan nilai 75 ini? Oh, ini kalau untuk menuliskan angka, ini angka bukan string ya. Jadi nggak boleh pakai tanda petik. Kalau menggunakan tanda petik, meskipun ini angka, nanti dianggapnya dia string bukan angka ya. Maka kita hapus biar menjadi numerik bukan string. Bisa nggak ini kita jalankan? Coba kita jalankan. Nah, tidak bisa dijalankan ya. Di sini ada keterangannya, warning format specifier-nya menggunakan %s ya. Argumen ini tidak diterima karena specifier ini untuk string ya. Kalau kita misalkan kasih tanda petik, dia dianggapnya string ya. Dianggapnya string. Ketika dijalankan, nah bisa ya, ditampilkan angka tersebut. Tapi ini bukan angka, ini dianggapnya string ya. Kalau mau kita tampilkan sebagai angka, sebagai numerik, ini kita hapus dan format specifier-nya kita ganti menjadi %d dan enter. Nah, maka akan ditampilkan angka tersebut sebagai data numerik, bukan lagi sebagai data string. Kalau kita ingin membuat jarak, kita tinggal tambahkan backslash n, maka bisa ditampilkan. Nah, sekarang kalau inputannya kita buat secara manual ya, inputannya terpisah ya, itu kita tambahkan perintah scanf ya, scanf. Kita bisa tambahkan perintah scanf. Misalnya gini, di sini saya hapus ya, nama saya, kita kasih kurung tutup, oh tanda petik kurung kurang, kurung. Kemudian saya buat perintah scanf ya, scanf. Kemudian tanda petik lagi, misalnya kita buat string ya, specifier-nya s. Kemudian variabel yang digunakan kita buat dan nama. Nah, ini variabelnya. Nah, di atas kita harus buat deklarasi dulu, deklarasi variabel dulu ya. Kita buat tipe datanya char, chr. Kemudian nama variabelnya apa? Nama variabelnya ini. Nah, ini nama variabelnya nama. Kemudian kita kasih array untuk batasan jumlah karakter yang nanti bisa dimasukkan. Kita buat misalnya 15 huruf. Artinya nama yang nanti bisa diinputkan sebanyak 15 karakter yang bisa ditampilkan nanti. Kemudian kita buat perintah cetaknya. Kalau ini di atas sebagai perintah inputan ya, yang bawah kita buat sebagai perintah output ya. Di sini
bisa kita cetak tersimpan, misalnya tersimpan nama, kemudian titik 2. Ini kita pakai persen %s ya, karena data yang nanti diinputkan itu berupa string ya, maka kita gunakan persen %s. Kemudian di sini kita kasih variabelnya dan nama. Variabelnya ini coba kita jalankan ini ya, dari bawah kita jalankan. Ini ada beberapa warning statement untuk deklarasi ya, tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Misalnya saya masukkan Fahrul, enter. Nah, dia masih tetap bisa menyimpan nama ya, nama yang saya masukkan. Jadi menampilkan nama yang saya inputkan. Di sini ketika saya menginputkan data itu dimasukkan melalui perintah ini ya, perintah ini. Kemudian ketika saya ketik ya, data yang saya masukkan itu di-scan ya, di-scan atau direkam, disimpan di dalam variabel nama. Setelah disimpan dalam variabel nama, kemudian dikeluarkan atau di-outputkan ke perintah cetak nomor 3 ya, melalui specifier %s dan variabel yang digunakan pada deklarasi tipe data. Data yang disimpan pada variabel nama ini dimasukkan ke deklarasi variabel pada tipe data tersebut, char, kemudian di-outputkan data tersebut melalui perintah printf yang ketiga. Coba misalnya ini saya ganti lm, muncul gak? Oh, masih tetap ya, nggak ngaruh. Jadi seperti itu ya. Ini perintah input output data ya, menggunakan printf dan scanf ya. Besok kita lanjut untuk belajar perintah input output data menggunakan perintah yang lain selain printf dan scanf. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.